Sore hari ini mari bicara buat kami. Terobosi kami Tuhan, tegur kami, koreksi kami. Kami mau Tuhan mulai dari ruangan ini sampai kami meninggalkan ruangan ini, kami mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus. Kami gak bisa tanpa Engkau, kami perlu dituntun oleh firman-Mu. Mari Roh Kudus ambil alih, pimpin setiap kami kepada segala kebenaran-Mu. Kami siap mendengar saat ini hanya di dalam satu nama yang berkuasa, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Silakan duduk saudara. Saudara mau berdiri juga boleh. Boleh tepuk tangannya di extend buat tim praise and worship kita. Shalom saudara-saudara. Apa kabar semuanya? Semua masih baca Alkitab? Masih percaya Yesus? Jangan sampai enggak itu ya. Oke, saya akan mulai dengan mengutip tulisannya Salomo dari kitab Amsal. Jadi Salomo pernah tulis begini, dari segala yang kau peroleh, perolehlah pengertian. Dan ternyata tulisan ini sampai hari ini masih relevan, masih berlaku banget. Ya, dari segala yang kau peroleh, kita harus mendapatkan understanding-nya, pengertiannya. Karena ada dua tipe orang di muka bumi ini. Ya, satu cuman tahu saja, lalu yang satu lagi dia mengerti. Orang yang tahu belum tentu mengerti. Tapi orang yang mengerti sudah pasti tahu. Banyak suami cuman tahu punya istri, tapi mereka nggak pernah mengerti istri mereka. Banyak istri cuma tahu punya suami, tapi mereka nggak pernah mengerti suami mereka. Banyak orang tua cuma tahu punya anak, tapi mereka nggak pernah dapetin pengertian. Gen Z itu apa? Gen Alpha itu apa? Gen Beta itu apa? Banyak orang Kristen cuma tahu punya masalah, tapi kita nggak pernah dapetin understanding, pengertian, kenapa Tuhan taruh saya di masalah tersebut. Dan yang paling menyedihkan adalah banyak orang Kristen, kita cuma tahu pribadi Tuhan Yesus, tanpa pernah mengerti pribadi tersebut. Kita cuma tahu-tahu aja, dia lahir 25 Desember, dia mati on Good Friday, ya, nanti 3 hari kemudian dia akan bangkit, dan seterusnya. Kita cuma tahu gitu-gitu aja. Tapi kita nggak pernah dapetin pengertian siapa itu Tuhan Yesus Kristus. Nah, sore hari ini kalau saudara senang judul khotbah saya adalah The Cross Principle. Prinsip daripada salib Kristus itu sendiri. Karena salib hari ini dikenal sebagai fashion saja. Salib hanya dikenal sebagai anting, sebagai kalung, desain pada sebuah t-shirt. Kita cuma kenal salib itu pajangan di rumah kita, pajangan di meja tulis kita, dan seterusnya. Nah, dari segala yang kau peroleh, perolehlah pengertian. Kita akan bahas ini, kita harus dapetin pengertian tentang salib Kristus itu sendiri. Yuk buka sama-sama 1 Korintus pasal yang pertama, ayat yang ke-18. 1 Korintus 1 itu sebelum 1 Korintus 2. 1 Korintus 1 ayat 18, Alkitab catat begini. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah apa saudara? Kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Jadi Rasul Paulus mencatat buat gereja di Korintus bahwa pemberitaan tentang salib adalah foolishness, kebodohan. Dan ini sangat-sangat make sense, masuk akal banget. Karena di zaman itu, hukuman salib adalah hukuman yang memalukan. Hukuman salib bukan untuk maling Indomaret, tapi hukuman salib untuk penjahat kelas kakap. Dan sampai orang disalib, itu keluarganya malu sekali. Oke? Makanya sampai hari ini, orang-orang Israel yang ekstrim, Yahudi ekstrim, itu nggak percaya kalau di Bukit Golgota yang di tengah itu raja, yang di tengah itu juru selamat. Mereka nggak percaya. Mereka masih punya belief system yang di tengah itu pure criminal, penjahat itu yang di tengah. Tahun 1984 ada grup band namanya Metallica.
Mereka merilis album kedua mereka. Judulnya Ride the Lightning. Kayaknya saudara nggak tahu Metallica ya? Saudara mukanya Hillsong semua kayaknya. Huh? I'm kidding. Ini cover albumnya. Cover album Metallica album kedua adalah kursi listrik kalau saudara perhatiin baik-baik gambarnya. Dan Metallica, abis mereka keluarin album kedua ini, mereka menuai kritikan yang luar biasa. Mereka dianggap band yang sadistik. Kok bisa-bisanya alat yang dipakai untuk hukum mati manusia, bukan binatang ya, manusia. Kok kamu jadiin cover album? Are you guys okay? Kok kursi listrik malah diagung-agungin jadi cover album? Malah jadi pajangan. Malah kayak jadi fashion yang luar biasa di zaman itu. Karena jadiin t-shirt dan lain sebagainya. Cover album ini. Nah sama saudara. Kalau saudara pakai kalung kursi listrik, atau anting kursi listrik, saudara di depan psikolog, mungkin saudara akan ditanya, are you okay? Something wrong with you? Karena alat yang dipakai untuk hukum mati manusia, kok kamu bangga-banggain? Kok kamu jadiin fashion? Kok kamu jadiin pajangan? Dan seterusnya. Nah, way back before, salib itu sama. Waktu orang mulai membangga-banggakan salib, orang mulai mempertanyakan our sanity. Kamu ini oke apa enggak? Makanya Rasul Paulus tulis seperti ini, pemberitaan tentang salib adalah kebodohan bagi orang-orang yang akan binasa. Tapi untuk kita yang diselamatkan, pemberitaan salib adalah kekuatan Allah. Nah, saya akan masuk kepada arti daripada salib itu sendiri. Yuk kita lompat ke ayat 23 dan ayat yang ke-24. Masih 1 Korintus 1. Tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan. Dan untuk orang-orang bukan Yahudi, ini maksudnya orang Yunani ya, suatu kebodohan. Ini dia. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, salah satunya NDC, Central Park. Baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus atau salib Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Ternyata salib itu punya pengertian, punya prinsip. Dia memberikan hikmat dan kekuatan Allah untuk saudara dan saya, orang-orang yang dipanggil. Saya percaya saudara sering nonton film perang mungkin ya. Ada satu tentara demi teman-temannya selamat, tiba-tiba dia lihat ada granat lagi aktif. Dia langsung tindihin ini granat. Granatnya meledak dan dia yang mati. Teman-temannya selamat semua. Kira-kira teman-temannya akan ingat granat atau temannya yang berkorban? Temannya. Kalau granatnya dijadiin kalung, teman-temannya akan bertanya, are you okay? Karena yang patut diingat adalah teman kita, bukan granatnya. Karena granat adalah alat yang dipakai untuk bunuh dia. Yang diingat adalah pengorbanannya. Nah, salib juga sama. Ini PR buat NDC Central Park, saudara baca seluruhnya 1 Korintus 1. Karena prinsip salib adalah prinsip yang sangat luar biasa. Nah, kita akan bahas dua ini dulu. Yang pertama, dia memberikan hikmat Allah kepada orang-orang yang dipanggil. Hikmat Allah, bahasa Yunaninya adalah Sophia. Ada 3 level pengetahuan dalam kehidupan manusia. Yang pertama namanya adalah asumsi. Yang kedua namanya adalah benar dan salah. Yang ketiga namanya adalah hikmat. Asumsi adalah level terendah dari sebuah pengetahuan. Asumsi. Di era sosial media seperti hari ini, kita seringkali cuman baca berita cuman sepotong, nonton videonya cuman seperempat, tapi kita bisa menyimpulkan sesuatu. Itu namanya kesimpulan kita, dasarnya adalah asumsi. Karena we're not read the whole story. Kita nggak baca seluruh ceritanya. Kita nggak tonton seluruh videonya. Asumsi. Waktu Meta baru mengeluarkan AI, ya, ternyata AI sempat asumsi tentang Jesse Lantang. Lihat. Saya dibilangnya gitaris. Cocok nggak sih jadi gitaris? Tanggal lahirnya juga salah semua. Tua banget saya umur begitu. Saya 87 lahirnya,
Saudara percaya sekali kalau pendeta yang ngomong ya. Salah semua. Dan seringkali tanpa kita sadari, kita memperlakukan manusia seperti ini. Baru ketemu 1-2 kali, kita bisa framing orang tersebut. Itu namanya asumsi. Cuman 2-3 kali ketemu, nggak tinggal bareng, kita bisa-bisanya bilang, gue tahu hidup orang itu. Come on. Asumsi. Dan banyak orang Kristen suka asumsi sama Tuhan Yesus. Pendekatan kita sama Tuhan Yesus, pengetahuan kita tentang Tuhan Yesus, dasarnya asumsi. Kata Pastor Handi, Tuhan Yesus begitu. Kata Pastor Jesse, Tuhan Yesus begini. Pengetahuan kita tentang Tuhan Yesus cuman katanya, itu namanya asumsi. Makanya kekristenan bukan cuman ngalamin kebaktian, saudara. Kekristenan bukan cuman ngalamin liturgi. Tapi kekristenan kita harus mengalami pribadinya Tuhan Yesus. Supaya bisa tahu, supaya bisa mengerti siapa dia. Mengalami. Nah, kalau nggak mau asumsi, naik dong ke level yang berikutnya. Cari tahu yang benar, cari tahu yang salah. Supaya nggak asumsian. Cari tahu. Nah, masalahnya begini. Kekristenan itu tidak sesempit benar dan salah, boleh dan nggak boleh. Kekristenan nggak seperti itu. Saya masih di DM sama orang Kristen, bukan dari NDC. Saya di DM, pertanyaannya begini, Pak, saya minum wine boleh nggak? Pak, ada acara ulang tahun dibikinnya di diskotik, saya boleh datang nggak? Akhirnya pendekatan kita tentang kekristenan adalah pendekatan benar dan salah. Di Roma 2 ayat yang ke-20, nggak usah dibuka, percaya aja sama saya. Rasul Paulus mengatakan ahli Taurat adalah pengajar orang-orang yang belum dewasa. Bahasa Inggrisnya ngeri, teacher of babies. Rasul Paulus mantan ahli Taurat. Tapi dia memframing ahli Taurat, mereka adalah pengajar-pengajar orang yang belum dewasa. Orang yang belum dewasa, bahasa Indonesianya adalah, bahasa Indonesia yang lain adalah anak kecil. Dan ini masuk akal. Saudara, kalau temennya anak-anak saudara datang ke rumah masih kecil-kecil, kita akan kasih tahu sama mereka benar dan salah, do and don'ts. Betul apa betul? Nah, itu pisau tajam ya nak, jangan dipegang-pegang. Nah, itu air panas. Nah, itu dispenser yang warna merah tuh air panas. Hati-hati nak. Anak kecil normal digituin, tapi udah tua-tua begini. Saudara main ke rumah teman saudara, lalu dibilang, tante, itu pisau tajam tante, hati-hati. Opa, itu air panas, hati-hati. Kan nggak perlu kita digituin. Karena kita consider kita sudah dewasa. Nah, orang yang dewasa adalah orang yang menggunakan hikmat. Ini dia, level tertinggi dari sebuah pengetahuan. Kita menggunakan hikmat, akhirnya kita tahu membedakan mana yang benar, mana yang salah, mana yang dari Tuhan, mana yang bukan dari Tuhan. Dan kita perlu hikmat Allah setiap hari. Sekolah mengajarkan belajar dulu baru ujian. Hikmat Allah mengajarkan ujian dulu baru kita dapetin sesuatu. Kita belajar sesuatu. Dan waktu kita udah punya hikmatnya, orang-orang akan copy kita. Orang-orang kan ikutin kita. Itu tujuan hikmat Tuhan kasih buat saudara dan saya. Dan kita perlu ini. Hari ini banyak orang mau ngambil keputusan, mereka konfirmasi sama ChatGPT. Kenapa saudara ketawa? Saudara pelakunya? Ya, orang mau ambil keputusan tentang apapun, mereka konfirmasi sama ChatGPT. Mereka lupa sama si empunya hikmat tersebut. Allah itu sendiri. Kita lupa. Pak, tunggu Pak. Cara dapetin hikmat gimana Pak? Cara hikmat Allah ada di saya gimana Pak? Yuk, Yakobus 1 ayat yang ke-5. Yakobus 1 ayatnya yang ke-5. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan apa saudara? Hikmat. Hendaklah ia mendownload aplikasi tersebut dan bayar 500.000 per tahun, gitu. Hendaklah ia apa saudara? Memintakannya kepada Allah
yang memberikan kepada semua orang dengan, wow, amazing, dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Tinggal minta. Kita aja yang selalu pengen pakai hikmat kita sendiri, padahal tinggal minta. Kalau mau punya hikmat Allah, tinggal minta. Dengan murah hati, dia akan memberikannya untuk saudara dan saya. Saudara mesti tahu, cara kerja Tuhan dari perjanjian lama sampai hari ini itu sama. Tuhan itu nggak kelihatan. Tapi Tuhan pengen orang-orang di luar sana ngeliat Tuhan lewat saudara dan saya. Makanya orang yang minta hikmat dari Tuhan akan di copy paste sama banyak orang. Kita sekarang selalu pengen lihatnya YouTube, Google, ChatGPT. Hikmat Allah nggak ada di situ. Hikmat Allah langsung dari Allah sendiri. Makanya tujuan orang Kristen membaca Alkitab bukan untuk kita lebih rohani dari yang lain. Kita merasa lebih pintar dari yang lain. Cuman tahu benar dan salah. Enggak. Tapi tujuan orang Kristen membaca Alkitab adalah supaya orang di luar sana bisa baca Alkitab lewat kelakuan saudara dan saya. Itu dia. Itu yang saya sebut dengan spiritual intelligence, kecerdasan spiritual. Kita yang baca Alkitab, orang di luar sana baca lewat kehidupan kita, lewat keputusan yang kita ambil. Para papa mama yang hadir sore hari ini, kita perlu hikmat Tuhan, bukan copy paste. Saya waktu masih kecil, saya lagi main di taman, papa saya keluar, dia melotot dan dia batuk. Saya langsung masuk. Itu kode dari papa saya, untuk pulang kamu. Saya punya anak yang kedua, cowok. Satu hari dia lagi main di taman, sama sinerinya. Saya keluar, saya melotot, saya batuk. Anak saya datengin saya, Daddy batuk. Copy paste doesn't work anymore. Para orang tua, kita perlu hikmat Allah, bukan copy paste dalam kita mendidik anak-anak kita. Apa yang menjadi kekuatan generasi kita, transferkan ke anak-anak kita. Apa sih kekuatan kita? Kita disiplin. Kita tahan kalau diproses. Dan kita konsisten. Ajarin ke anak-anak kita. Tapi hal-hal lain, kita perlu hikmat Allah. Generasi kita, kalau mau kerja, mesti ke kantor. Generasi anak-anak kita, they can work from anywhere. Kita perlu dituntun sama hikmat Allah. Gak bisa semuanya copy paste, gak bisa. Berubah sekarang. Dan saudara mesti tahu, musuh yang sedang dihadapi anak-anak kita jauh lebih mengerikan dari musuh yang menyerang generasi kita. Musuhnya anak-anak kita lebih ngeri. Sudah ada anak muda yang pacaran sama AI. This is true story. Sudah ada anak muda yang disuruh bunuh diri sama ChatGPT. This is true story also. Waktu ditanya, mereka nggak punya teman ngobrol di rumah, which is papa dan mama. Nggak punya. Mereka cari di luar sana. Mereka cari aplikasi yang relevan buat mereka. Kita perlu hikmat Allah. Jangan semua dijawab pakai setan. Orang tua kalau nggak tahu, anak-anak bertanya, bilang nggak tahu. Jangan semua dibilang setan. Ini pernah terjadi depan mata kepala saya. Anak nanya sama orang tua, Lady Gaga itu siapa? Orang tuanya bilang, setan, jangan didengar. Loh, ini di gereja loh terjadinya, bukan di NDC tapi. Kalau nggak tahu, bilang dong mana anak. Daddy nggak tahu Lady Gaga, but we can check together. We can check. Dia nyanyi soal apa, lalu kita putuskan sama-sama dia perlu di-download apa tidak. Gitu dong anak-anak. Saya ngomong seperti ini karena saya punya 2 anak. Puji Tuhan dua-duanya ranking 2. Satu dari atas, satu dari bawah. Anak saya yang pertama itu otak kirinya luar biasa. Dan kalau dites IQ-nya tinggi banget. Nah, saya ingin mencoba
membuat anak saya yang nomor 2 sama dengan kakaknya. And I was wrong. Saya salah besar. Cetakan Tuhan buat anak saya yang nomor 2. Saya pengen ganti pakai cetakan saya. Pakai maunya saya. Gagal semuanya. Anak saya yang nomor 2 ternyata otak kanannya yang kuat. Dan dia kalau dites bukan IQ-nya, tapi EQ-nya yang tinggi. Dia sangat people oriented. Saudara kalau kenal sama dia, saudara akan diservis, makan, minum, antar jemput. Dia sangat people oriented. Beda sama kakaknya. Saya mesti dapetin apa tadi? Pengertian. Bukan cuma tahu punya anak. Pengertian. Kita perlu dituntun oleh hikmat Tuhan. In anything we do, kita perlu wisdom dari Tuhan hari-hari ini. Yang kedua, salib Kristus menawarkan kekuatan Allah buat saudara dan saya. Bahasa Yunaninya dunamos. Saya senang banget, ada sahabat saya, dia ngomong sama saya, sampai saya catat. Jess, gue kalau sempurna, gue gak perlu gereja. Tapi karena gue gak sempurna, gue harus ke gereja. Keren banget. Kita nih gak ada yang kuat saudara. Kita semua, termasuk saya, kita semua perlu kekuatan dari Tuhan. Kita gak ada yang kuat. Nah tapi lucunya, society yang namanya orang-orang Kristen, setiap ada orang yang join, setiap ada orang yang masuk, kita tuntut orang itu untuk jadi sempurna. Untuk jadi kuat. Enggak. Kita salah kalau men-treat orang seperti itu. Salah besar kita. Coba society-nya orang Kristen. Ini bukan NDC ya, ini di NDD kalau nggak salah. Society-nya orang Kristen, siapa aja yang jujur, didepak semuanya. Tapi siapa yang jago main sandiwara, dirangkul semuanya. Makanya banyak orang-orang di dalam society Kristen berlomba-lomba untuk main sandiwara, untuk merebut piala pencitraan. Dan akhirnya kita semua jadi jago main sandiwara. Karena dituntut seperti itu. Ingat saudara, gereja bukan showroom. Gereja itu bengkel. Showroom itu semua ditambal-tambal supaya kelihatan bagus. Enggak, bengkel kita. Diurusin sampai bagus, mobilnya keluar. Balik lagi nggak mobilnya? Balik lagi, saudara pernah ke bengkel dicemrutin sama montir? Lo lagi yang datang. Nggak pernah. Montir akan sambut kita dengan baik. Gereja seharusnya seperti itu. Kita punya kesadaran, kita semua orang-orang yang tidak kuat. Tapi kita punya sumber kekuatan, yaitu Tuhan Yesus. Sadar sama gituan. Hari ini lagi ada fenomena yang namanya Grady Force. Saya udah bahas ini di 2 bulan lalu di tempat ini, tapi di kebaktian pagi. Saudara pernah dengar Grady Force? Saudara kayaknya nggak tahu apa-apa deh tadi ya, Metallica nggak tahu, mainnya kurang jauh kayaknya. I'm kidding. Grady Force adalah perceraian orang-orang di atas 55 tahun. Rambutnya udah grey, udah putih. Anak-anak udah kuliah di luar kota, anak-anak menikah, ya. Anak-anak sudah ngekos dekat kantor, balik berdua suami istri. Balik berdua. Waktu kembali berdua, mereka tiba-tiba kayak stranger dua-duanya. Ini monster di kamar gue siapa ini? Suaminya juga, ini nenek sihir di kamar gue siapa ini? Dan akhirnya mereka memutuskan untuk bercerai. Karena ternyata selama mereka membesarkan anak-anak mereka, semuanya cuma serba pencitraan. Supaya kelihatan happy. Tanpa kita sadari, sosial media membuat banyak orang hidupnya didikte sama opini orang lain. Coba, kita kalau mau posting, yang kita pikirin bukan kita kan? Yang kita pikirin, nanti komennya orang apa ya? Nanti di like nggak ya? Dan seterusnya, yang kita pikirin orang lain. Kita nggak real jadinya. Divorce. Coba pikirin,
Baik-baik. Waktu masih pacaran dulu. Telepon sejam aja kayaknya nggak cukup. Ya, mau udahan nggak bisa. Kamu dong yang tutup duluan. Kamu deh. Oh enggak, kamu duluan. Masih ingat? Terus biasanya gini, kita tutup sama-sama aja ya. Oh masih ingat ya? Nah. Count to 3 ya. 1, 2, 3. Lek. Belum semenit, I miss you already. My goodness. Saya sekarang kalau lagi olahraga, ada teman saya ditelepon sama pasangannya, ketahuan banget. Ya, ada di situ. Ya, iya, yuk. Bini lo ya, iya. There is no love anymore, there is no honey anymore, there is no sayang anymore, there is no please anymore. Pak, saya udah gak ada rasa sama suami, Pak. Pak, saya udah gak ada rasa sama istri, Pak. Ini cuman buat anak-anak aja, sering denger? Di NDC gak ada soalnya. Buat pencitraan aja semuanya. Saya udah gak ada rasa, saudara tahu gak? Rasa datangnya dari Tuhan. The willingness comes from the Lord. Yuk, Filipi 2 ayat yang 13. Filipi 2. Ayat yang ke-13. Karena siapa saudara? Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik apa? Kemauan, willingness maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Jadi jangan coba-coba buat yang kita nggak punya. Itu akhirnya kita jadi drama. Jadi main sandiwara. Bilang sama Tuhan, Tuhan, saya pengen that willingness ke istri saya. Saya mau, saya minta itu Tuhan. Rasa itu datangnya dari Tuhan. Suami istri yang membuat salib jadi center utama. Jadi pusat dari hubungan mereka. Mungkin mereka jauh sekarang. Tapi waktu dua-duanya memutuskan, saya ingin membuat salib jadi pusat utama dalam hubungan saya. Lama-lama, dua-duanya makin dekat atau makin jauh? Makin dekat. Saya beberapa hari ini lagi dibuat nangis terus sama Lukas 10. Perumpamaan tentang orang Samaria yang murah. Ini Yesus lagi debat sama ahli Taurat. Ahli Tauratnya bertanya, sesamamu manusia menurut kamu apa? Siapa itu? Dijawab sama Yesus pakai perumpamaan. Ada seorang lagi traveling dari Yerusalem ke Yeriko. Di tengah jalan dia dirampok, digebukin, sampai dia sekarat. Pengertian sekarat adalah pengharapan tinggal setengah, nyawa tinggal setengah, sehatnya tinggal setengah. Sekarat. Lalu ada 3 orang lewat. Yang pertama, yang lewat siapa masih ingat? Imam. Imam kalau zaman sekarang itu anggota DPR. Ya. Pembuat regulasi. Pembuat aturan, pembuat hukum. Sama kayak legislatif zaman sekarang, anggota DPR. Tapi Yesus waktu dia menceritakan ini, imam ini waktu lewat, dia lihat ada orang sekarat, dia pindah jalur. Dia nggak mau tolongin. Hukum seringkali hanya mengenali luka, tapi tidak bisa menyembuhkan. Pembuat aturan hanya tahu soal pelanggaran, tapi nggak bisa mencegahnya. Dokter seringkali cuma tahu penyakit, tapi nggak bisa menyembuhkan. Imam ini lewat gitu aja. Siapa yang kedua lewat? Orang Lewi. Orang Lewi kalau zaman sekarang pelayan-pelayan Tuhan. Dan orang Lewi zaman itu kalau mau melayani Tuhan, tangan dan kakinya mesti dibasuh. Mesti kudus, nggak boleh nyentuh yang tidak kudus. Orang Lewi. Waktu dia lihat ada orang menderita, sekarat, sama dilewatin juga.
Banyak pelayan Tuhan hari ini hanya terlalu sibuk dengan jadwal, sampai kita lupa untuk menyentuh orang yang menderita. Tangan kita terlalu kudus untuk duduk bareng LGBT. Kaki kita terlalu kudus untuk ketemu sama orang yang bercerai, dan lain sebagainya. Terlalu kudus kita. Siapa yang ketiga lewat? Orang Samaria. Orang Samaria, he's out from the system. Dia nggak ada di sistemnya orang Yahudi, nggak ada. Orang Samaria itu hasil kawin campur Yahudi sama Asyur. Jadi orang Yahudi asli kalau lihat orang Samaria, mereka dianggap anjing, dianggap sampah, tidak dianggap sama sekali. He's out from the system. Tapi waktu dia lihat orang ini menderita, dia yang turun. Dia basuh pakai minyak dan anggur, dua elemen yang mahal di zaman itu. Dan gak cuman itu, dia bawa ke rumah penginapan. Dia bilang sama ownernya, tolong rawat dia, ini 2 dinar. Kalau argonya lebih, kalau saya balik, saya lunasin semuanya. Saudara sadar Yesus lagi ngomongin tentang siapa? Yesus lagi ngomongin tentang dirinya. Yang turun dari surga, turun dari keledai, membasuh saudara dan saya, orang-orang sekarat, orang-orang yang tidak kuat saudara dan saya. Kita perlu pertolongan Tuhan Yesus setiap hari. Kita, orang yang tergeletak tuh kita, saudara dan saya. Dia urus baik-baik. Dia turun dari surga, dia bilang, I feel your pain. Reach my hand. Cuman Yesus yang selalu mau tolong saudara dan saya. Cuman Yesus yang paling mengerti saudara dan saya. Dan dia janji, dia akan urus saudara dan saya sampai dia datang untuk yang kedua kali. Dia lagi ngomong tentang dirinya. Ingat baik-baik, I'm okay and I'm not okay adalah 2 keadaan yang kita perlu kekuatan Allah. Kita nggak ada yang kuat. Saya ketemu banyak orang Kristen, waktu lagi nggak oke, waktu lagi di bawah, mereka mengalami perjumpaan pribadi sama Tuhan. Tapi waktu mereka dibawa naik, mereka udah oke, mereka malah kehilangan perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus. Makanya sekali lagi, I'm okay and I'm not okay adalah 2 keadaan di mana kita perlu kekuatan Allah setiap hari. Kita nggak ada yang kuat. Orang yang mau mengampuni, seringkali kita pakai kekuatan sendiri, nggak bisa. Kita perlu kekuatan Allah untuk mengampuni. Sepertinya istilah forgive and forget kayaknya mesti diedit ya. Jadi forgive and learn. Karena kita bukan komputer, kita manusia yang bisa remember, yang bisa ingat. Oke? Nah, tapi seringkali waktu ada keadaan yang menyakitkan terjadi, yang kita praktekkan bukan forgiving, tapi neglecting. Tahu bedanya? Neglecting itu bahasa Indonesianya pembiaran, kita biarin. Kita seringkali kalau lagi terluka, kecewa, yang kita buat adalah begini, unfriend aja tuh orang. Block aja tuh orang. Pernah dengar? Atau sering buat? Unfollow aja. Ya, delete kontak aja. Nanti orangnya tahu, oke, mute aja. Mungkin 3-4 bulan kita aman karena nggak lihat muka orang itu. Tapi tiba-tiba di bulan kelima kita papasan sama orang ini di Harlan and Holden. Waktu kita papasan, saya mau tanya, kita udah oke kah? Atau masih betanduk? Atau masih keluar taring? Ternyata kita masih pahit waktu lihat orang itu. Karena yang kita praktekkan bukan forgiving, tapi neglecting. Kita membiarkan itu. Kecewa kita, luka kita biarkan. Nah, forgiveness adalah waktu kita teringat kejadian itu, kita bilang sama Tuhan, Tuhan, saya perlu kekuatan Tuhan untuk mengampuni orang itu. Keingat lagi, Tuhan, saya perlu kekuatan Tuhan untuk mengampuni orang itu. Sampai satu hari, saudara papasan sama orang itu. Di titik temu kafe, pindah tempat. Waktu saudara papasan, saudara udah oke-oke aja. Itu namanya saudara dipulihkan total sama Tuhan Yesus. Forgive and learn. Mungkin orang lagi, saya nggak tahu keadaan saudara, mungkin orang
Orang banyak sering ngomong kata mati hari ini. Mati lo, mati keluarga lo, mati usaha lo, mati pelayanan lo, mati karir lo. Sore hari ini kita belajar prinsip salib. Prinsip salib adalah prinsip yang menjungkir balikan apa yang diketahui oleh manusia. Ya, disangka mati ternyata bangkit. Disangka sakit ternyata sembuh. Baca makanya PR 1 Korintus 1. Ya, dianggap bodoh sama manusia, dibikin paling pinter sama Tuhan. Itu prinsip salib, menjungkir balikan apa yang diketahui oleh manusia. Mungkin saudara lagi dengar kalimat itu, lo mati. Ingat, dikubur sama ditanam, itu adalah dua keadaan yang sama, tapi berbeda tujuan. Dikubur menandakan finish kehidupan yang lama. Tapi ditanam melambangkan dimulainya kehidupan yang baru. Saya percaya waktu saudara merasa dan percaya ditanam sama Tuhan, saudara akan mulai bertumbuh, berubah bentuk, berubah kebiasaan, dari bentuk yang lama berubah, ya, bertumbuh dan akan berbuah satu hari nanti, dan buahnya akan memberkati kehidupan orang lain. Amin, saudara. Gunakan prinsip salib setiap hari, karena inilah yang akan menjungkir balikan apa yang manusia tahu. Andalkan hikmat dan kekuatan Allah setiap hari. Tuhan berkati saudara-saudara semua. Selalu sukses, harmonis di rumah, dan rekening BCA, BNI, BRI, Mandiri, Permata selalu penuh buat saudara-saudara semua. Kencang banget kalau gitu-gituan. Saya minta Pastor Handi, please pray for the word.